Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violis Maisuri dari Prodi AS kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPSS, yaitu Statistical Patch Cake for the Social Sciences, yaitu sebuah program komputer statistik yang berfungsi untuk membantu dalam memproses data statistik secara tepat dan cepat. Sebelum kita membuat SPSS, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita membuat kuesioner dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka Google Drive. Kemudian klik baru, lalu lainnya, dan kemudian Google Formulir. Ketika sudah terbuka, kemudian formulir tanpa judul itu kita bisa kasih judul sendiri. Misal kayak contohnya gangguan psikologis yang terjadi akibat teknologi. Kemudian bawahnya kita isi aja kuesioner TIK. Yang selanjutnya bisa kita isi dengan nama responden. Kemudian diubah menjadi jawaban singkat. Lalu bisa kita duplikat. Kemudian kita membuat soalnya. Contohnya, jika seseorang memiliki kecenderungan antisosial, maka kecanduan terhadap media sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya. Lalu opsinya kita ganti dengan kotak centang. Opsi pertama bisa kita isi dengan sangat setuju. Opsi kedua bisa diisi setuju. Opsi ketiga bisa diisi tidak setuju. Opsi keempat bisa diisi sangat tidak setuju. Begitupun seterusnya, bisa kita duplikat sampai soal yang kita buat itu selesai. Di sini saya akan memberi contoh kuesioner yang sudah jadi. Jika kuesioner tersebut sudah jadi, maka bisa kita kirim. Klik yang tengah, kemudian salin linknya.
lalu bisa kita kirim ke WhatsApp atau lain sebagainya. Ketika angket tersebut sudah kita bagikan, lalu kita akan mendapatkan respon dari orang-orang tersebut. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengetahui jawaban setiap orang yang mengisi angket dari kita. Ketika semua data sudah terkumpul, kemudian kita masukkan ke Microsoft Word. Kita masukkan data tersebut ya. Setelah kita salin ke Microsoft Word, di situ kan ada nilai-nilainya. Kayak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, disitu kan ada nilainya tuh, kayak 70, 60, 50, 40 gitu. Ketika semua data sudah dimasukkan ke Microsoft Word, selanjutnya kita membuka Microsoft Excel. Angka-angka tersebut kita peroleh dari data yang kita masukkan ke Microsoft Word tadi. Nah, di situ kan ini ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Di situ kan sudah ada poin-poinnya. Kayak sangat setuju itu 70, setuju itu 60, tidak setuju itu 50, sangat tidak setuju itu 40. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, ke dalam Microsoft Excel. Lalu semuanya kita jumlahkan. Ketika semuanya sudah kita jumlahkan, kemudian kita membuka aplikasi SPSS. Nah, di situ kan ada variabel. Satunya ada data. Variabel, yang pertama kita buka variabel kan. Di situ kan ada nama. Nah, yang pertama itu ada antisosial. Kita ambil dari soal. Nah, intinya aja, kita ambil intinya aja. Yang kedua, itu ada body shaming. Nah, itu kita ambil intinya aja, nggak usah, soalnya semua itu nggak usah. Yang ketiga ada kecanduan bermain game. Nah, kita masukkan. Dan selanjutnya, kemudian kita buka data. Nah, data itu kan yang di atas itu kan udah muncul tuh yang tadi kita tulis. Nah, data ini itu berasal dari Microsoft Excel. Nah, dari sini ya, kita copy, terus kita pas ke aplikasi SPSS tadi. Nah, kesini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Caranya, kita buka Analyte, kemudian cari correlate, terus bivariate. Nah, kita buka kan, kita klik. Nah, tadinya tuh ada di kolom 1, kita pindahin kolom 2, terus kita oke. Nah, muncul kan datanya kayak gitu. Muncul datanya kayak gini nih. Ketika data sudah muncul seperti ini, nah, yang di atas ini namanya R hitung. Nah, kita cari R tabelnya. Sini ya.
Nah, kita lihat R tabelnya di sini. Sebelum kita tahu R tabel itu berapa, kita lihat dulu responden kita ada berapa. Responden kita tuh ada berapa. Nah, kita kan ada 14 nih. Nah, kita buka lagi yang tabel tadi itu. Kita buka, kan ada 14. Ada 14 kan? Nah, itu tuh dikurang 2. Jadi kita ada di 12. Nah, kita ambil nilai yang paling kiri. Nah, nilai yang paling kiri itu namanya R tabel. R tabel tadi itu kan ada 0,4575 ini ya di situ. Nah, itu R tabel itu 0,4575. Sedangkan R hitung di poin 1 itu ada 0,547. Tadi kan uji validitas dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel kan. Nah, R tabelnya itu kan 0,4575. Nah, sedangkan di poin 1 itu R hitung itu 0,547. Jadi, poin 1 itu valid karena R hitung 0,547. Nah, poin kedua itu valid karena R hitung 0,748. Lihat ya. Yang ketiga itu valid. Poin ketiga valid karena R hitung itu 0,874. Yang ke poin keempat itu valid juga karena R hitungnya 0,748. Dan yang poin 5 itu tidak valid karena R hitungnya 0,351. Karena R hitung itu lebih kecil daripada R tabel. Kemudian kita lakukan uji reliabilitas. Yang pertama kita buka analit, terus cari scale, terus kita buka reliability analysis. Nah, dari yang kotak 1 itu pindahin ke kotak 2, terus kita oke. Nah, di situ kan ada tuh nilainya, udah muncul. Di situ udah muncul ya nilainya. Uji reliabilitas itu dilakukan dengan cara membandingkan nilai Cronbach's alpha dengan ketentuan nilai Cronbach's alpha minimal. Nah, nilai Cronbach's alpha minimal sebuah kuesioner itu harus lebih dari 0,60. Ya. Ingat, harus lebih dari 0,60. Sedangkan nilai alpha Cronbach's di situ punya kita itu ada 0,692. Jadi, data tersebut dapat dikatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha-nya itu 0,692 karena kan lebih besar dari nilai Cronbach's alpha minimalnya. Kayak itu kan alpha minimal itu kan 0,60, sedangkan kita 0,692. Jadi itu data yang kita punya itu sudah reliable. Setelah semuanya selesai, kita akan mengetahui angket tersebut valid atau tidak dan apakah angket sudah reliable atau belum. Jika angket tidak valid, maka kita dapat mengubahnya. Dan kalau sudah selesai, angket sudah dapat digunakan.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.